Allahumma sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad Ibadallah Ibadallah Qawatuqati Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istakhadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qitali wallahu samii'un 'aliim. Sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat kita mampu hadir di masjid ini. Dan istimewa hari ini Bapak Ibu dengan kondisi cuaca seperti ini, ya sehingga Bapak Ibu pahalanya jauh lebih baik daripada cuaca yang lebih nyaman, yang lebih aman, yang senang kita untuk datang ke masjid. Walaupun di dalam agama kita Bapak Ibu ada rukhsah, ya, ada darurat, ada emergensi namanya ketika hujan lebat dan kita mengkhawatirkan keselamatan kita di jalan, atau kita mengkhawatirkan keselamatan orang yang ada di rumah, maka saat itu kita boleh untuk sholat di rumah. Tapi Allah juga memberikan pikiran akal kepada kita bisa rasakan, apalagi kita yang tinggal di masjid. Rasanya kalau kita ke masjid, kita bisa jalan di antara atap-atap rumah-rumah. Rasanya kalau tempatnya tidak banyak, kita berupaya untuk datang. Upaya kita untuk datang itu Bapak Ibu itu luar biasa. Pasti dan pasti ada tambahan pahalanya di sisi Allah. Jadi apapun ibadah, kita cari alasan untuk melaksanakannya. Jadi kalau misalnya orang cari alasan untuk tidak melaksanakannya, kenapa nggak ke masjid? Ya karena Allah. Kenapa nggak ke masjid? Ya lupa sakit. Tapi ketika orang mencari alasan untuk datang ke masjid, kenapa? Kita bisa ke masjid walaupun hujan, karena ada payung. Kita akan cari payung. Kalau payung tidak ada, kelapa pisang pun ada. Kenapa kita ke masjid? Kita kaki sakit, ya kita cari tongkat untuk kita ke masjid. Jadi benar-benar kita cari alasan untuk mengerjakan ibadah itu, karena memang Allah memberikan akal pikiran kepada kita. Kenapa masih baca Quran juga? Padahal mata sakit, ya saya masih bisa baca Quran walaupun mata sakit, tapi tidak bisa banyak-banyak, paling 2-3 ayat. Tetap dicari alasan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu kita bersyukur sekali, cuaca seperti ini kita masih mampu menggerakkan jasad kita untuk di sini kita datang ke masjid ini. Kemudian kita selalu berharap kepada Allah. Kira-kira kita dari sisi ini benar-benar dinilai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Kita berdoa betul-betul kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan berdoa betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah wa alamin. Bapak Ibu kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Imran ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Kam taskum hasanatun tasukum. Jika menyentuh kalian kebaikan, menyusahkan mereka. Ini Allah katakan tentang Bani Israil. Dan ayat-ayat sebelumnya juga berkenaan dengan Bani Israel. Di banyak ayat menjelaskan Bapak Ibu, Allah menginformasikan kepada kita tentang Bani Israel. Kenapa Allah? Di banyak ayat menjelaskan Bapak Ibu, Allah menginformasikan kepada kita tentang Bani Israel. Kenapa Allah mengulang-ulang menginformasikan watak Bani Israel? Sekarang kita rasakan Bapak Ibu, bagaimana Bani Israel yang ada di depan mata kita, yaitu Yahudi yang ada di Israel itu benar-benar persis seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka betul-betul pembangkang, mereka betul-betul tidak menepati janji. Hari ini mereka nyatakan ke dunia mereka gencatan senjata, sorenya mereka langsung menggunakan senjata membunuh saudara-saudara kita di Palestina.
Maka Allah perlu menginformasikan kepada kita, jangan kita terpengaruh dengan mereka, dengan kekayaan mereka, dengan ucapan mereka. Allah ingatkan kita. Allah sudah ingatkan, maka itu masih banyak kita melihat saudara-saudara kita, raja-raja, pangeran-pangeran yang bersumber dari negara-negara Islam masih berangkulan dengan Israel. Padahal Allah sudah sebutkan dengan nyata watak bagi Israel itu. Ini salah satu yang baru. Intan taskum hasanatun tasukum. Jika menyentuh kalian tentang kebaikan, mereka susah. Jadi kalau kita kali, mereka susah orang itu. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa susah ketika orang mendapatkan kebaikan, maka kita sudah masuk ke kelompok Bani Israel. Kita selama ini menjelek-jelekan, memburuk-burukkan Yahudi dengan watak dan perangannya. Kalau ada di antara kita yang susah melihat orang senang, maka kita adalah bagian dari Bani Israel. Karena Allah mengajar sampai watak ini agar kita jangan berwatak pula seperti ini. Ketika kita melihat saudara kita ada kebaikan, ada kemajuan, ada perasaan dia tidak senang, langsung baca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Wahai disebutkan sayatun, dan kita mengkaji keburukan, dia terwahu biha, mereka gembira dengannya. Jika tidak kita jelaskan, kita bangkrut, mereka bahagia. Kalau ada orang yang bahagia dengan kesusahan orang lain, maka dia adalah Bani Israel. Dia adalah Yahudi yang berkata Islam. Lain tidak berani mengatakan Yahudi, karena Yahudi adalah agama, tapi kita lihat orang Bani Israel itu 99,9% Yahudi, dan kita menghujat Yahudi laknatullah. Tetapi ada di antara kita yang perangannya, sifatnya, gayanya sama dengan Yahudi, di antaranya tidak senang melihat orang senang, susah melihat orang senang, susah melihat orang senang, susah melihat orang senang. Kalau kita susah melihat saudara kita susah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum sayyi'an. Dan jika bersabar dan bertakwa, tidak akan memudaratkan kalian. Tidak ada kemudahan mereka sedikit pun. Jadi Allah juga katakan tidak semua orang Yahudi seperti itu. Ada juga yang wa'in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum sayyi'an. Dan jika mereka bersabar, ada juga orang yang sabar. Ada juga yang bertakwa, maka hati-hati kita. Dan ini tidak hanya untuk Bani Israel, ada orang-orang yang awal-awalnya seperti yang memusuhi kita, tapi jangan juga kita selama-lamanya membenci mereka. Karena ada saatnya wa'in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum sayyi'an. Ada juga mereka yang sabar dan bertakwa. Maka ini kita perlu Bapak Ibu, kita termasuk orang yang sabar, kita termasuk orang yang bertakwa. Karena kalau kita sabar dan bertakwa, perbuatan kita tidak memudaratkan saudara kita yang lainnya. Karena Allah mengatakan di sini, ya, la yadurrukum kaiduhum sayyi'an, tidak akan memudaratkan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Jadi penting kita bertakwa dan bersabar. Dan Allah berfirman dengan mengatakan, innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguh Allah, karena apa yang mereka kerjakan, Allah benar-benar meliputi. Siapapun yang dengki, siapapun yang jahat kepada kita, harusnya kita bertakwa, kita yakin dengan Allah. Kita bersabar dengan kebencian dan kebencian mereka. Allah menjamin, innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguh Allah terhadap apa yang mereka kerjakan dalam hidupan Allah, dalam pengawasan Allah. Maka sebenarnya Bapak Ibu, CCTV Allah itu luar biasa. Kalau CCTV bisa diletakkan Bapak Ibu, datang orang jam 2 para siang, awak tak kalau kan yang lawan dakwah. Kalau buka CCTV nunggu dia waktu pakai itu, tak tahu bahwa ada. Tapi ketika kita bersabar, kita bertakwa, Allah yang meliputi orang jahat sehingga Allah tidak bisikan kepada. Sehingga ketika ada orang ingin berbuat jahat, Allah bisikan ketakutan.
di hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.